Baik, ikhwatu fillah, di waktu yang tersisa ini kita kembali belajar lagi seputar kisah pula ya, yang dimana kisah yang kita kaji seputar Nabi Nuh alaihissalam, yang kita sudah jelaskan waktu itu surah Hud ya, ayat 28 sampai 31 ya. Nah, kita lanjutkan bahwa Nuh alaihissalam mematahkan semua argumentasi orang-orang kafir dengan logika para nabi yang mulia. Yaitu apa tadi? Yang sudah diutarakan, di antaranya tidak ada kesombongan ya gitu. Dan tidak ada kepentingan-kepentingan khusus ya gitu. Yaitu. Jadi tidak ada kepentingan dirinya, kelompok atau golongan itu ya gitu. Ya, tidak ada. Ya. Apakah dari dirinya, keluarga atau kelompoknya gitu ya. Hanya ini tentunya wasiat bagi seorang pendakwah ya, harus lurus, dirinya jangan ada itu ya kepentingan-kepentingan tertentu ya gitu. Ini pisahkanlah gitu ya. Pisahkan, makanya kalau di pemuda versi itu ya gitu. Ya gitu. Apalagi seorang pemuda itu ya gitu, kader gitu ya. Ya dia nggak boleh masuk partai itu ya karena itu. Ya. Dakwah itu jangan sampai tercampur baur nantinya gitu ya dengan kepentingan-kepentingan partainya gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah itu. Tanya ini, halo. Tanya ini yang harus senantiasa kita pahami ya gitu. Agar seorang dai itu senantiasa menyampaikan hak yang hak itu ya, dan batil itu senantiasa batil ya gitu. Jangan ada tendensi lah atau apalah gitu ya yang itu termasuk kepentingan kaumnya gitu ya, atau kepentingan kelompoknya. Nah, ini adalah faedah yang bisa kita ambil juga. Ya begitu pula ya siapapun ya gitu. Kita sebagai seorang dai ya, gitu, harus lurus ya. Ya orang ya masuk ke sebuah kelompok tertentu ya gitu. Ya tidak masalah ketika benar-benar jalannya adalah jalan yang diridhoi oleh Allah ya gitu. Hanya saja ya ketika seseorang itu ya di kelompok tertentu, walaupun itu adalah kelompok ya yang mendukung syariat Islam, ya mendukung kebaikan untuk Islam, tentu jangan sampai menjadi campur baur itu ya gitu antara dakwah dia dengan kepentingan politik atau bagaimanapun, sehingga dakwahnya terkadang ya hal-hal ini jadi dilema gitu. Karenanya ya di hari salah juga itu kan kejadian juga tuh ya gitu. Ada orang yang ya gitu update itu ya di grup itu ya gitu. Nah, itu sehingga kepentingan bagaimana partainya gitu ya gitu. Bahkan sampai dikatakan hizbiyun gitu ya, harokiyun ya gitu ya. Sampai sakituna gitu ya gitu. Karena ini sudah dicampuri gitu ya. Ya itu orang apalagi ya gitu ketika ya namanya hal itu ya masuk ke kelompok itu ya gitu. Ya kalaupun misalnya kita tujuannya lurus ya gitu, tapi ya kembali kadang ya harus ada syarat atau regulasi tertentu yang harus adanya kepentingan kelompok itu ya gitu, didukung dengan ya harus masukkan adanya jatah buat kelompok itu. Nah, itu ya gitu. Nah, ini yang jadi masalah itu ya gitu. Nah, makanya ini nasihat untuk dakwah kita ya gitu. Bahwa demikian Nabi Nuh ya, nabi-nabi terdahulu ya. Lalu dia
alaihimussalam ya gitu. Alaihimussalam ya. Yang diridhoi oleh Allah gitu ya. Yang dimana mereka ya tidak ada kepentingan apapun, kepentingan khusus nggak ada gitu ya gitu. Nah itu. Sehingga Nabi Nuh berkata kepada mereka bahwa Allah telah memberinya agama kenabian dan rahmat, sedangkan mereka tidak melihat apa yang diberikan Allah kepadanya. Selanjutnya, ia tidak memaksakan mereka untuk mempercayai apa yang disampaikannya saat mereka membenci. Ya enggak dipaksakan ya. Ini kalimat tauhid memang dasarnya harus tauhid seseorang itu ya. Tidak boleh menyimpang dari tauhid, tapi ya kita tidak bisa memaksakan yang namanya dakwah itu ya. Kita ya soklah sampaikan lah gitu. Sudah kita balagul mubin, sudah menyampaikan dengan jelas, dengan benar, sesuai Quran dan Sunnah, ya sudah gitu. Ketika dia sudah tidak mengikuti, ya udah, jangan sampai kita paksain gitu ya gitu. Terus gitu ya gitu. Maka kembali lagi, ya dakwah itu bukan kita mencari pengikut ya, mencari jadwal, enggak gitu ya gitu. Ya, itu mah regulasi, silahkan orang lewat regulasi itu ya. Kita lewat jadwal silahkan saja gitu ya gitu. Dengan itu bisa menyampaikan dakwah silahkan gitu ya. Tapi bukan itu menjadi tolak ukurnya, bukan ya gitu. Cari jadwal atau mencari jamaah apalagi ya gitu, mencari pengikut bukan ya gitu. Nah itu yang harus kita tahu dari tujuan atau asas daripada dakwah itu keikhlasan ya gitu. Nah itu. Tinggal 2 menit lagi ya. Terasa nih. Jadi jangan sampai dipaksakan. Kalimat tauhid itu ya, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, tidak dapat dipaksakan atas seseorang. Ia memberitahukan kepada mereka bahwa ia tidak meminta imbalan dari mereka atas dakwahnya. Ia tidak meminta harta, tidak meminta upah bahkan ya. In ajriya illa ala Allah gitu. Dalam ayatnya itu kan di surah Hud ya. Dari mereka tidak minta apapun ya. Gitu. Sehingga memberatkan mereka tidak meminta itu ya. Gitu. Nah, sesungguhnya ia hanya mengharapkan apa? Pahala itu dari Allah saja ya gitu. Allah lah yang memberinya pahala kepadanya. Nabi Nuh menerangkan kepada mereka bahwa ia tidak dapat mengusir orang-orang yang beriman kepada Allah ya. Itu dia terangkan, tidak bisa saya mengusir mereka ya gitu. Orang-orang yang beriman itu ya tidak bisa diusir. Meskipun apa? Ya dia nabi ya gitu. Punya gitu ya. Punya kehendak ya gitu. Ia memiliki keterbatasan, dan keterbatasan itu adalah tidak diberikannya hak baginya untuk mengusir orang-orang yang beriman karena 2 alasan ya. Bahwa mereka akan bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman kepadanya. Nah itu. Maka bagaimana akan mengusirnya gitu. Kan gitu, karena mereka akan bertemu dengan Allah. Kemudian seandainya ia mengusir mereka, maka mereka akan menentangnya di hadapan Allah nantinya. Masya Allah, akan dipertanggungjawabkan itu ya gitu ya. Tuh. Nah itu. Ini berakibat pada pemberian pahala dari Allah atas keimanan mereka dan balasannya atas siapapun yang mengusir mereka. Maka siapakah yang dapat menolong Nabi Nuh dari siksa Allah seandainya ia mengusir mereka ya gitu. Siapa yang bisa menolong dari siksa Allah seandainya Nabi Nuh mengusir orang-orang yang beriman gitu ya gitu. Nah itulah bahwa disinilah kita harus konsisten, istiqomah ya gitu. Ya bersama orang-orang mukmin ya gitu kan. Nanti kita akan jelaskan tuh ya kan di ayat yang terakhir tuh di surah Nuh itu kan ada doa itu ya gitu. Nah itu nanti ya. Bagaimana Nabi Nuh berdoa ampunan untuk kaumnya ya.
yang mengikutinya. Barakallahu fikum wa minkum. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita lanjutkan ya Rabu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina hayy lana min rusda wa ma inna suda wa taqwa afaf wa ghina wa afiyata fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saum.